Halo teman-teman semua, welcome back to FITB Talks. Kali ini aku mau eksplor perspektif dan pandangan orang-orang tentang Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kira-kira apa sih kata mereka tentang FITB? Yuk kita lihat bareng-bareng. Makanya udah dulu dong. Yaudah, nih. Halo semua, perkenalkan nama aku Mulan Azal Sugiarto, biasa dipanggil Mulan. Dan aku dari FITB Ganesha, asal daerah aku dari Jakarta. Terus aku masuk jalur IUP, dan udah peminatan, aku di Geodesi dan Geomatics Engineering. Perkenalkan, nama aku Nadine Aulia Zahra, biasa dipanggil Nadine, dan aku dari FITB Ganesha. Daerah asal aku dari Bandung, dan aku udah peminatan di geologi, dan aku masuk lewat jalur IUP. Oke, perkenalkan nama aku Revan Arya Putra. Aku dari Bandung. Buat jalur masuknya aku dari jalur SNBP. Kalau dulu tuh SNMPTN nggak usah. Terus kalau misalkan udah peminatan, alhamdulillah belum. Halo, nama aku Fikril. Aku dari FITB Ganesha, asal aku dari Bandung. Tepatnya Kabupaten Bandung, dan aku belum peminatan. Jalur masuk aku dari SNBP atau undangan. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Agung dari FITBG, asal daerah dari Bandung. Udah peminatan atau belum? Aku belum, dari jalur awal masuk yaitu SNBP. Halo semua, nama gue Pandu, gue dari FITB Cirebon, gue dari asal daerah Kabupaten Subang, dan gue udah peminatan oceanografi karena gue di Cirebon. Dan jalur masuk gue ke sini itu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Halo, aku Nora Prima Lestari dari FITB Cirebon, daerah asal Medan. Karena aku FITB Cirebon, aku udah peminatan oceanografi. Perkenalkan, nama saya Gary. Aku FITB Ganesha dan aku asal daerah dari Bandung. Dan aku udah peminatan yaitu meteorologi. Aku masuk ini jalur SNBP. Kenapa FITB? Karena fakultas ini tempat bermain. Di sini aku mikir, di mana nih aku bisa kuliah tapi aku juga bisa enjoy the moment, dan jawabannya FITB. Karena aku udah tahu kalau misalnya kalau aku masuk FITB ini pasti bakal banyak banget kuliah lapangannya dan main-main ke alam juga, dan itu yang aku cari. Oke, perjuangan aku masuk sini tuh bisa dibilang berat karena ya masa-masa SMA di mana kayak harus mikirin universitas mana, jurusan mana. It's complicated. Terus I feel like persiapan yang perlu banget buat di ITB tuh buat khususnya IUP ya. Itu pertama English. Your English itu harus ada either your IELTS, TOEFL, atau your English test yang dari disediain dari ITB. Dan di situ juga ada tes dari Physics and Math dari ITB sendiri dan all in English. Kenapa FITB? Berarti posisi duduknya harus gini dulu ya? Enggak. Kenapa FITB? Karena FITB itu adalah fakultas tersolid di ITB. Ya, itu jawaban tersier. Dan kalau untuk jawaban primernya sendiri, ada dua yang utama aku punya, yaitu di sini minat aku sendiri. Karena aku kan minat nih di oceanografi mungkin dari waktu aku kecil lah ya, karena aku besar daerah pesisir pantai juga, jadi aku mau memajukan daerah aku, terus khususnya pesisir pantai dan Indonesia secara umumnya. Lalu yang kedua adalah prospek kerja ke depannya. Karena kan kita tahu nih, FITB, Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian, selama bumi itu masih ada, kita masih bisa kerja. Ekspektasi aku waktu awal terima di ITB, kayaknya bakal susah sih. Dan bener juga ya. Terus kalau buat aku nggak tahu kalau awalnya bakal TPB ada di Nangor. Aku kira bakal di Ganesha kan, karena di tahun lalu tuh di Ganesha. Cuman pas tahu di Nangor kayak, wah, hal baru juga gitu. Ekspektasi TPB sendiri dari aku kayaknya dari awal tuh kayak seru nih kayaknya. Soalnya dari sebelum TPB itu kan maksudnya udah ada sempet kenalan sama banyak orang gitu.
kayak orang-orangnya seru dan alhamdulillah betah sih. Tapi pertama kali tahu TPB di Jatinangor sebenarnya yang overwhelmed tuh bukan aku sendiri, tapi sebenarnya orang tua karena ya harus ngekos lah, inilah itulah. Tapi ya akhirnya dengan kayak keberjalanan setahun inilah seru. Ekspektasi aku jujur apa ya, kayak nggak terlalu itu sih, cuman kayak aku tuh bener awam yang namanya tentang kuliah ITB atau apapun itu. Jadi aku tahu TPB di Jatinangor tuh ketika aku masuk dikasih tahu temen kayak ternyata ITB tuh TPB di Jatinangor, kayak oh iya gitu. Nah, di situ aku udah tahu. Rasanya di Jatinangor tuh pertama adem banget, kayak beda banget sama Medan. Tuh itu pertama. Terus kayak mungkin karena di sini tuh di Nangor tuh banyak kampus, ada Unpad, IPDN, Ikopin tuh jadi kayak kerasa banget gitu loh kota mahasiswanya gitu. Kalau bisa milih, kamu mau TPB-nya di Nangor atau di Ganes? Kalau bisa milih aku mau TPB di Nangor. Rasanya ya, sebenarnya dari kalau mikir tentang perasaan nih, di Jatinangor tuh awal-awalnya sih emang kayak chaos gitu, emang kurang lah karena panasnya, debunya atau apanya. Tapi di balik dari panasnya, debunya atau satpamnya yang emang nyebelin itu, yang nggak dibolehin masuk, kita di Jatinangor itu sebenarnya bener-bener nyaman sama adem kalau emang waktunya pas. Dan emang sebenarnya lingkungannya kalau aku lihat-lihat lagi gitu ya, di ITB Jatinangor tuh benar-benar masih banyak dipenuhi sama alam daripada di ITB Ganesha. Aku pikir-pikir sih sebenarnya sekarang sih aku sebenarnya baru kepikiran kalau dipikirin lebih dalam lebih enakan Jatinangor gitu. Meskipun dengan beberapa banyak hal-hal yang dikeselinnya, tapi Jatinangor itu sebenarnya enak, tenang, damai, santai, aman. Rasanya di Nangor kayak gimana? Panas, pengap, banyak debu, susah aksesnya, jalur masuk jauh banget, banyak truk-truk gede. Aduh, pokoknya ribet deh Nangor. Tapi ternyata di sini kita bonding bareng. Ternyata yang kita ekspektasiin, jujur bad expectation. Tapi ternyata setelah kita jalanin, enjoy the moment banget. Kita di sini bonding masa bumi 23 dan banyak kenangannya dan pasti I'll miss you Nangor very much kalau nanti udah digane. Untuk review satu semester di ITB itu mungkin karena TPB ya, itu benar-benar susah banget yang katanya fisika dasar, matematikanya juga dasar, kimianya dasar, itu tuh kayak bener-bener nggak kelihatan dasarnya itu di mana, jujur. Terus habis itu mungkin yang culture shock tuh ngerasain satu bab satu hari karena ngejar silabus itu kayak wah kita kayak bener-bener keteteran banget sih culture shocknya. Review, nggak tahu. Susah bro, gila. Aku yang awalnya nggak pernah belajar nih, pas masuk jadi kayak masih ada sih ke bawah malas-malasnya gitu sebenarnya. Cuman kayak apa ya, kayak jadi kayak ngelihat teman-teman nih, wah pada belajar gitu, terus kayak UTS tuh gini loh. Jadi kayak di situ kayak wah ngepus gitu. In terms of academics, I struggled a lot banget. Karena I didn't expect it to be this hard. I mean, I expected of course, tapi I struggle a lot. Dan I got a quite unsatisfying score. Tapi in terms of environment dan socials itu bener-bener very welcoming and everything. And I really love TPB for that. Culture shock banget. Soalnya waktu SMA tuh sebenarnya aku lebih orang yang banyak kegiatan, lebih ke orang yang dulu kan aku OSIS, terus kayak tiap hari keluar kelas, dispen. Terus sekarang harus nyimbangin itu sama belajar, itu emang cukup sulit tapi seru. Culture shock-nya, aku culture shock-nya karena lingkungannya ini ya, teman-teman aku banyak yang belajar sampai malam banget,
dan semuanya itu sangat-sangat ambis. Tapi karena itu aku juga jadi terpacu sih. Jadi lumayan memotivasi juga. Ya, kalau culture shock banyak banget yang gua rasain. Yang pertama dari soal yang bener-bener susah menurut saya ya. Jadi kayak kita cuman mau mengaplikasikan satu rumusan juga harus melibatkan rumusan-rumusan lain gitu untuk mendapatkan hasil yang itu padahal cuman segitu doang. Terus selain itu juga untuk flow pengajar dosennya tuh itu bilang cepet banget. Jadi aku yang dulu waktu SMA, bener ya jujur ini waktu SMA itu aku agak struggle sama mata pelajaran kan. Jadi kayak masih dibantu sama sama guru-gurunya. Nah, ketika di sini kita benar-benar dilepas dan kita benar-benar harus explore sendiri. Ketika apa ya ibaratnya kita ketinggalan tuh nggak bakal disuapin lagi nih sama guru-guru kalian. Tapi kalian harus nyari sendiri. Kalian harus pakai extra time kalian sendiri buat belajar, buat memahami apa yang dosen itu bicarakan. Kalau misalkan nggak kalian lakuin, kalian bakal ketinggalan jauh banget kayak gitu. Sensasi ujian. Nah, ini baru yang beda dari SMA yang bikin aku terus shock berarti ini ujiannya. Kenapa di ITB bikin beda? Karena di ITB itu benar-benar kayak semenegangkan itu, woy. Kayak di SMA tuh kan kayak emang masih bisa lihat sana, lihat sini, lihat bawah, lihat manapun lah, masih bisa bikin ini, bikin itu. Di ITB tuh kayak mikirinnya aja nggak bisa sama sekali gitu. Mau mikirin buat cuti juga nggak bisa. Emang benar-benar kayak ya udahlah pasrah aja, terima aja yang udah dipelajarin apa aja ya udah kita cantumin aja di jawabannya. Sensasi ujian di ITB itu yang pastinya tegang dan deg-degan banget sih. Apalagi yang awal banget semester 1 itu kita UAS, UTS juga kan. Dan itu tuh mata pengawas tuh 3 pengawas 180 derajat kayak. Waduh, itu ngeri banget. Kita gerak dikit aja tuh mata pengawas udah kayak kayak gimana gitu kan. Dan ya kalau dijalanin sih pastinya seru ya ujiannya. Yang paling seru itu setelah ujiannya, bukan ujiannya, sorry. Karena abis ujian kita bisa kemana aja, bisa healing bareng teman-teman, ke Jatos kan, di mana lagi sih kalau di sini, terus juga bisa bonding juga dan ya fun lah pokoknya. Sensasinya aku kaget banget dimana kayak seminggu, even sebulan sebelum emang ujian UTS atau UAS itu kafe penuh, SL penuh, semuanya penuh, orang-orang tuh pada belajar nyampe larut malam dan itu yang bikin bener-bener kayak sensasi ujian tuh emang mendatang. Jadi yang bikin aku feel like wah aku juga harus belajar nih. Jadi di situ sih paling ITB it's really good with pressuring the students kayaknya. Kalau yang aku pengen ubah sih sebenarnya cara belajar aku sih yang malesnya itu kayak itu harus aku ubah sih. Kalau misalnya aku pengen kembali ke masa lalu itu harus aku ubah cara belajarnya biar nilainya mendapat yang kayak kelar. Yang aku ubah di semester kemarin, jujur aku nggak terlalu banyak penyesalan sih, karena maksudnya aku menjalani TPB dengan sangat bahagia. Mungkin lebih rajin ya, kayak di semester 1 tuh aku jarang banget kayak belajar lagi, ngulang-ngulang materi. Mungkin yang mau diperubah ya, atau kalau misalnya waktu bisa diulang, aku mau banyakin waktu buat belajar. Ngulang waktu itu berarti meskipun nggak mungkin ya. Tapi aku mau kalian yang para pendengar ini tidak mengikuti kesalahan aku. Aku mau belajar dengan cara yang benar. Jadi di sini kalian coba cari cara belajar kalian. Aku mau banget memperbaiki cara belajar aku di waktu itu. Karena bagaimanapun juga waktu itu aku cara belajarnya kayak terlalu menyepelekan lah, kayak apaan sih, cuman gini doang, aman kali ya, easy lah kayak gini doang. Taunya waktu ujian nilai gue ya udah gitu. Motivasi aku buat terus bertahan di ITB. Apa ya? Karena masuknya juga susah ya. Jadi aku juga berusaha bertahan di sini. Motivasi buat bisa bertahan di ITB pastinya ini dong, gelegar gitu. Spesial nih, spesial pakai bajunya.
pastinya teman-temannya, terus juga di saat kita emang udah letih banget, letih lelah lesu, tapi kalau misalnya kita punya temen yang emang nge-support kita, pasti kita larinya ke teman lagi kan. Waduh, ini gue chaos banget nih segala macem. Ya sama gitu, yang ngerasain tuh bukan lu doang, tapi teman-teman lu juga kayak gitu. Jadi yang nge-boost itu selain orang tua itu dari segi pertemanan. Maka dari itu kan wajib banget nih punya pertemanan yang pas dan cocok banget buat teman-teman sekalian biar masa TPB-nya jadi kuat. Waduh, motivasi emang dari kecil sebenarnya pengen di ITB. Walaupun emang fakultasnya nggak di sini atau jurusannya nggak di sini pengennya, tapi buat mengabdi di ITB menurut aku salah satu hal yang aku pengenin dari kecil. Dan yang kedua nggak mau ngecewain orang tua. Penyemangat. Wah, Camaba 24. Again, it's a blessing kalau kamu if you got accepted in ITB. It's really a blessing. Tapi expect banget it's gonna be hard. Kayak kalau hidup naik turun, ini kayak turun mulu sih. Turun mulu nyampe semester even now for me. Tapi just know that it is one of the greatest school in Indonesia that you can. Semangat. Kata-kata semangat, yang jelas kalian harus semangat, belajar, dan harus perbanyak relasi. Karena kalian membutuhkan yang namanya teman. Dan dari situ kalian bisa belajar hal apapun, mengeksplor apapun, dan jangan membeda-bedakan teman-teman kalian, mau dari manapun, kalian harus berteman. Intinya itu, teman-teman. Buat kalian Camaba ITB 2024, kalian nggak boleh kayak takut-takut ngejalanin TPB, nggak boleh ya, karena TPB itu benar-benar tahap paling bahagia. Ya oke, kita terbantai banget di mata kuliahnya, cara belajarnya, cuman kalau kamu mengenal fakultas kamu mengenal teman-teman kamu, pasti kamu merasa bahwasanya TPB itu tahap benar-benar tahap paling bahagia yang buat kamu tuh bisa kenal, bisa main bareng-bareng sama teman kamu. Jadi tetap semangat. Itu dia kata-kata mereka tentang Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Meskipun perspektif mereka beda-beda, tapi semuanya sepakat kalau FITB ini yang paling keren dan punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan bumi. Sekian untuk FITB Talks episode 1. Jangan lupa untuk tinggalin komentar di kolom komen nanti ya. Sampai jumpa di episode FITB Talks selanjutnya.